Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan metodologi penelitian hari ini kita akan membahas mengenai bab 2. Setelah kemarin kita belajar berkaitan dengan bab 1, yaitu berkaitan dengan bab pendahuluan, di mana isinya adalah terdakwa masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sampai dengan keaslian penelitian. Kali ini membahas bab 2 yang isinya, jadi bab 2 itu terdiri dari subbabnya, itu ada tinjauan teori, kemudian kerangka teori, kerangka konsep, dan terakhir adalah hipotesis. Nah, sehingga mahasiswa tingkat akhir ini perlu sekali mengetahui bagaimana caranya menyusun bab 2 dengan baik dan benar. Kemudian apa pentingnya dan manfaatnya adanya bab 2 di tinjauan pustaka ini. Kita tahu bersama bahwa secara umum penelitian itu 50%-nya adalah kegiatan membaca. Jadi ketika teman-teman ingin meneliti sesuatu topik, ya kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa banyaklah membaca. Semakin kita banyak membaca, maka semakin kita memahami topik yang mau kita bahas, yang mau kita teliti, kemudian semakin kita memahami apa perbedaan dan persamaan penelitian yang akan kita teliti dengan peneliti sebelumnya. Jadi diingat, kalau misalkan kalian malas membaca, tapi ingin menyusun skripsi, itu nggak bakal jadi. Kalian nggak bakal memahami apa topik yang akan kalian angkat, kemudian metode apa yang tepat untuk menyelesaikan topik yang mau kalian teliti. Jadi, mulai dari sekarang diniatkan untuk rajin membaca. Kemudian hasil penelitian yang sudah ada, belum bersifat final. Jadi hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu sebelumnya belum bersifat final. Berarti artinya apa? Artinya adalah masih terbuka kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan bila perlu menguji kembali hasilnya akan lebih sempurna. Jadi memang penelitian itu sebetulnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan hasil penelitian itu, kemarin sudah dibahas juga ya, bahwa hasil penelitian itu bisa berupa suatu kebaruan teori, betul-betul teori yang belum pernah ada, atau dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya, atau bisa membantah hasil penelitian sebelumnya, atau juga bisa membuktikan penelitian sebelumnya, gitu, ya. Jadi kalian bisa meneruskan penelitian yang sudah ada, kemudian bisa mengembangkan penelitian yang sudah ada. Nah, sehingga itulah pentingnya kita membaca banyak penelitian sebelumnya. Nah, sumber bacaan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah bacaan umum dan yang kedua adalah bacaan khusus. Nah, bacaan umum ini digunakan untuk menemukan teori atau konsep yang sifatnya umum. Contohnya adalah textbook, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Mungkin e-book juga bisa. Kemudian bacaan khusus. Nah, bacaan khusus ini menemukan hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya adalah jurnal atau artikel penelitian, buletin, kemudian skripsi, tesis, disertasi, maupun tugas akhir. Ini khusus. Jadi misalkan kita ingin meneliti, misalkan ya, yang bacaan umum dulu. Kita ingin memformulasikan ekstrak suatu tanaman dalam bentuk sediaan tablet, itu misalkan. Nah, di dalam formula itu kan pastinya ada zat aktif dan zat eksipien. Kemudian zat eksipien itu kan ada, misalkan kalau tablet ada zat pengisi, pengikat, kemudian penghancur, kemudian pemanis, ya, kemudian pewarna dan sebagainya. Nah, di dalam formulasi kita pastinya harus mengetahui sifat fisika kimia dari masing-masing eksipien atau zat tambahan. Nah, sifat-sifat kimia itu bisa kita lihat di farmakope atau di USP. Nah, itu kan textbook atau e-book.
Itu contohnya. Nah, kemudian bacaan khususnya kita bisa mencari penelitian baik dari jurnal, bulletin, skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan misalkan metode pembuatan tabletnya yang berkaitan dengan mungkin hasil screening fitokimia ekstrak dari tanaman itu. Kemudian hasil uji aktivitas dari tanaman yang mau kita gunakan. Jadi lebih khusus ke tanamannya dan ke topik yang kita teliti. Itu ya, jadi paham ya, apa perbedaan bacaan umum dan apa perbedaan bacaan khusus. Ini contohnya ya, ini ada contohnya ternyata. Seseorang ingin meneliti uji aktivitas antioksidan ekstrak Aquades biji alpukat menggunakan metode DPPH misalkan. Bacaan umumnya kan bisa textbook. Nah, ini yang kita perlu pelajari adalah mempelajari cara membuat simplisia yang baik bagaimana untuk kriteria biji. Tuh. Kemudian cara mengekstrak, metode ekstrak apa yang baik untuk mengekstraksi biji. Kan bagi kita kan ada metode ekstrak yang banyak, maserasi, perkolasi, sekretasi, destilasi gitu kan. Kemudian metode pengujian antioksidan, bahwa metode pengujian antioksidan itu tidak hanya di BPH, ada kuprak, ada FRAP. Itu kita perlu pelajari dari textbook. Kemudian bacaan khususnya adalah hasil penelitian yang berhubungan dengan biji alpukat. Misalkan di dalam biji alpukat, hasil screening fitokimia dari biji alpukat, dari metabolis sekunder sampai dengan cara mendapatkannya. Jadi di dalam biji alpukat itu isinya ada apa saja? Apakah ada flavonoidnya atau tidak? Kemudian penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apakah ekstrak biji alpukat itu pernah diteliti selain menggunakan pelarut Aquades, kemudian hasilnya bagaimana untuk uji antioksidannya. Kalau misalkan hasilnya itu bagus semua, misalkan penelitian sebelum menggunakan ekstrak etanol, metanol, kemudian hasil IC50-nya adalah bagus semua dengan sangat kuat, nah maka kalian perlu mencoba untuk pelarut Aquades. Ya. Kemudian yang berkenaan dengan pengujian antioksidan. Nah, untuk biji, gitu ya, untuk senyawa alam mengandung fenolik atau flavonoid karena metabolit sekunder yang sebagai antioksidan adalah metabolit flavonoid atau fenolik. Yang pas apa metodenya yang digunakan? Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan biji alpukat itu dia menggunakan metode apa? Misalkan ekstrak etanol biji alpukat itu pernah diteliti sebagai antioksidan menggunakan metode DPH. Kemudian ternyata ekstrak etanol menggunakan metode kuprak. Nah, kalian lihat hasilnya bagusan menggunakan metode DPPH ataukah metode kuprak gitu. Kalau misalkan hasilnya bagus menggunakan metode DPPH itu bisa menjadi alasan kalian memilih metode DPPH. Cuma kita harus menganalisis lagi pas nggak gitu, biji menggunakan metode DPPH untuk uji antioksidannya. Gitu ya. Pemilihan sumber bacaan dilakukan dengan memperhatikan 3 kriteria. Jadi ketika kita membaca sumber bacaan, baik bacaan umum maupun bacaan khusus, itu ada 3 kriteria. Jangan sampai sumber bacaan yang kita baca itu bukan yang terkini, artinya yang sudah lalu. Jangan sampai itu, sehingga ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kemutahiran atau resensi. Semakin baru sumber yang diperoleh, sumber bacaan yang diperoleh, semakin mutakhir teori dan hasil penelitian yang digunakan. Misalkan kalian meneliti tahun 2021 ya. Idealnya itu sumber bacaan yang digunakan itu adalah 10 tahun terakhir. Berarti terakhir adalah tahun 2021 tahun 2011 ya. Jadi 2011 terakhir sumber bacaan yang boleh kalian baca, hasil penelitian. Jadi di bawah 2011 nggak boleh. Soalnya kalian menggunakan hasil penelitian orang lain tahun 2010, itu nggak boleh. Maksimal 2011. Ya. Semakin baru sumber tahunnya, maka semakin mutakhir teori dan hasil penelitian digunakan. Kemudian relevansi yang kedua. Bacaan haruslah mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Jadi bacaan yang
kita baca, sumber bacaan yang kita baca itu harus mempunyai hubungan dengan topik penelitian yang mau kita teliti. Jangan sampai misalkan kita mau uji antioksidan. Nah, yang kalian baca sumbernya ternyata kalian mencari yang antiinflamasi, itu kan tidak berkenaan, tidak berkaitan. Jadi harus ada relevansinya. Misalkan lawang antioksidan metodenya jelas di PPH, Kuprak-Frap, antiinflamasi metodenya ada Tailflick, kemudian ada hot plate dan sebagainya, kan dua hal yang berbeda yang tidak ada relevansinya. Itu nggak boleh ya. Kenapa harus berhubungan atau relevan? Bacaan perlu dicari sebanyak mungkin agar bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Nanti kenapa kalian harus membaca sebanyak mungkin? Itu tadi supaya bisa membedakan antara penelitian yang mau kalian lakukan dengan penelitian sebelumnya. Tuh. Pada studi pustaka, peneliti harus melihat kembali semua penelitian yang pernah dilakukan sebelum atau yang sedang dilakukan. Dengan catatan penelitian itu berhubungan atau memiliki hubungan dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi baca sebanyak mungkin hasil-hasil penelitian yang sudah diteliti atau yang sedang dilakukan. Tapi catatan harus punya relevansi hubungannya, berhubungan. Yang ketiga, kriteria ketiga adalah kelengkapan. Semakin banyak sumber bacaan, semakin lengkap penjelasan yang dapat diuraikan dalam tinjauan pustaka. Tuh. Jadi tidak ada alasan bahwa menyusun bab 2 itu susah karena banyak sekali teori-teori yang harus ditulis. Nggak ada alasan seperti itu. Kalau semakin banyak kalian membaca, ya, maka akan semakin kalian mudah untuk menyusun bab 2. Jadi, jangan malas untuk membaca. Kemudian, apa saja manfaat dari studi pustaka atau studi pustaka? Yang pertama, menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Misalkan teori-teori dasar dan konsep yang tadi, misalkan, ternyata tadi ya, misalkan kalian pengen menguji antioksidan ekstrak aquades biji alpukat. Nah, digali, ternyata cara ekstraksi yang paling baik berkaitan dengan biji alpukat itu misalkan maserasi. Kemudian ternyata misalkan ada penelitian yang satu menggunakan pelarut etil asetat yang bersifat lebih non-polar, yang satu menggunakan ekstrak etanol yang bersifat polar. Nah, ternyata setelah diuji antioksidan, kok yang paling bagus yang etanol. Nah, ternyata misalkan hubungannya, ternyata peneliti itu mengemukakan bahwa senyawa yang berfungsi untuk antioksidan adalah senyawa flavonoid atau fenolik, di mana senyawa flavonoid atau fenolik itu bersifat semipolar. Gitu. Kemudian bersifat polar sampai semipolar ya, karena ada macam-macam jenisnya. Kemudian ternyata pelarut yang cocok untuk menyari atau mengekstrak flavonoid adalah pelarut yang lebih bersifat polar, sehingga ekstrak etanol paling baik untuk uji antioksidan. Itu kan contoh kita harus menggali itu. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang lebih luas. Jadi kita mengikuti perkembangan, misalkan ternyata biji alpukat sudah pernah diteliti menggunakan pelarut etil asetat, etanol, metanol misalkan, kemudian kloroform, kemudian pernah metode ekstraksi yang digunakan sudah maserasi, perkolasi gitu ya. Kemudian ternyata metode yang digunakan sudah ada di PPH, Kuprak-Frap. Nah, sekalian itu dibaca supaya nantinya bisa menjadi referensi atau
bisa menjadi alasan kalian mengangkat topik penelitian yang mau diteliti. Ketiga, memperoleh informasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, jelas. Kemudian dapat memanfaatkan data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh tanpa melakukan penelitian pertama. Hanya berasal dari sebuah ilmu pengetahuan atau penelitian yang mengikuti tata cara yang ada. Misalkan, berdasarkan menurut data WHO pada tahun 2017, kejadian penyakit diabetes misalkan pada tahun 2020 berapa jumlahnya gitu. Itu ya, itu data sekunder. Jadi data yang diperoleh bukan dari kita, tapi data yang diperoleh dari orang lain. Kemudian menghindari duplikasi penelitian. Data dapat mempelajari cara mengungkapkan hasil pemikiran secara sistematis, kritis, dan ekonomis. Nah, jadi kalau kita membaca banyak penelitian, membaca banyak sumber acuan, baik itu artikel dari jurnal, kemudian baik itu tesis, skripsi, disertasi, tugas akhir, kita jadi paham, oh kalau misalkan mau meneliti topik ini, seharusnya seperti ini pemikirannya. Menyusun latar belakangnya dia seperti ini, kemudian tujuan penelitiannya seperti ini, kemudian membuat kerangka konsep, membuat kerangka teorinya sampai dengan hipotesisnya seperti itu. Metodenya yang digunakan harusnya langkah-langkahnya seperti itu. Gitu. Jadi kita tahu bahwa oh harusnya kalau bikin latar belakang tuh kayak gini nih kalau topiknya itu. Jadi semakin banyak kalian membaca, maka wawasan kalian akan semakin luas gitu. Tapi kalau hanya membaca 1, 2, 3, ya itu menurut saya itu masih kurang. Karena penulis itu mempunyai gaya sendiri tersendiri. Tapi itu masih kurang. Oke. Kemudian apa sih tujuan kajian teori? Tujuan dari kajian teori dan telaah penelitian sebelumnya? Tujuannya adalah menghindari duplikasi. Kemudian menghasilkan pengertian dan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian. Dan yang ketiga adalah menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dibanding penelitian yang sudah dilakukan, sehingga akan tampak apa persamaan dan apa perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Nah, harapannya supaya kita tahu bahwa penelitian kita itu adalah penelitian yang belum pernah diteliti dan penelitian terbaru misalkan. Berarti kan bisa menjawab yang menghindari duplikasi penelitian. Karena nanti kalau ada duplikasi penelitian nanti namanya plagiarism sendiri, plagiat gitu ya. Nanti akan ada sanksinya sendiri. Kemudian apa sih itu definisi tinjuan pustaka dari penelitian gitu ya. Selanjutnya definisi tinjauan pustaka ya. Bahwa tinjauan pustaka itu merupakan uraian sistematis tentang variabel-variabel penelitian yang dijelaskan dari berbagai teori atau konsep. Bisa pendapat para pakar atau para peneliti maupun penulis buku dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian tinjauan pustaka ini merupakan suatu catatan telaah atau review lengkap penelitian, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari sumber data sekunder mengenai masalah yang diteliti. Ya, jadi kumpulan-kumpulan dari berbagai teori atau konsep ya kaitannya dengan penelitian yang relevan dengan topik yang mau diangkat. Gitu. Review atau telaah pustaka itu baik dari penelitian yang telah diterbitkan, artinya penelitian yang telah diterbitkan adalah penelitian yang sudah terbit di jurnal-jurnal ilmiah. Kalau yang tidak diterbitkan itu yaitu penelitian yang deskripsi, tesis, tugas akhir maupun disertasi.
itu tidak diterbitkan. Tapi kalau penelitian itu sudah diterbitkan sudah ada di jurnal penelitian, maka penelitian itu sudah diterbitkan. Ya. Kemudian bagaimana caranya proses studi pustaka? Yang pertama adalah survei pustaka. Itu. Ketika kita melakukan survei pustaka, kita harus melakukan identifikasi berbagai macam bahan pustaka, baik yang sudah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Kemudian mencari akses untuk memperoleh bahan tersebut. Misalkan, oh ternyata bahan tersebut ada di perpustakaan Stikes Muhammadiyah Gombong, misalkan. Ya berarti kalian ke Stikes kemudian membaca di perpustakaan online misalkan. Oh ternyata pustaka itu ada di UGM. Gitu. Kalian membaca di pustakanya UGM. Ternyata itu ada di mana. Gitu. Jadi bagaimana cara mendapatkan akses untuk memperoleh bahan tersebut. Misalkan, misalkan pustakanya itu ada di UGM. Kemudian kalian pasti nggak bisa masuk link online UGM kan, karena bukan mahasiswa UGM. Kalian punya teman di sana, nah bisa minta tolong ke teman kalian. Kemudian atau di Unsud, atau di UM Magelang, atau di Al Irsyad, atau di UMP gitu. Bisa minta kamu kan kalian bagaimana cara kalian mengakses untuk memperoleh bahan tersebut. Kemudian setelah survei pustaka, kemudian langkah yang kedua adalah mengumpulkan bahan atau informasi ke perpustakaan atau sumber online. Kemudian yang terakhir adalah menulis atau mencatat tinjauan pustaka. Kalau saya biasanya, ketika saya membaca begitu ya, ketika saya mencari sumber pustaka gitu, misalkan saya memberikan nama file yang mau saya ambil gitu atau yang sesuai dengan penelitian saya biasanya blok kalimat itu, kemudian saya save, dan nanti nge-save file name saya beri nama filenya itu tidak sesuai dengan judulnya, tapi misalkan sumber ini sesuai metodenya, maka filenya akan saya tulis metode. Gitu. Kalau saya dulu ketika nyusun skripsi dan tesis itu mencari sumber bacaannya itu misalkan hari ini tanggal 15 misalkan. Ya udah saya bikin folder di laptop misalkan tanggal 15 April 2020. Nah, itu pustaka-pustaka yang saya cari di hari ini saya masukkan ke situ. Kemudian saya baca, kemudian saya tandai yang sesuai, kemudian nama filenya itu yaitu sesuai dengan yang saya cari. Misalkan artikel ini yang sesuai adalah metodenya, maka saya tulis metode penelitian. Dan yang sesuai adalah uji antioksidan. Saya tulis uji antioksidan. Misalkan di sini ada kaitannya dengan cara menghitung uji antioksidan, maka akan saya tulis cara menghitung uji antioksidan. Gitu. Jadi begitu. Soalnya kan kita lupaan ya biasanya ya. Kita cari sekarang nanti bacanya kapan gitu. Nggak sekarang juga. Misalkan seminggu yang akan datang akan kita baca lagi. Nanti besok kita cari sumber acuan lagi ya, kita beri foldernya dengan tanggal tersebut. Tapi itu sesuai dengan pribadi teman-teman ya, enak mau yang seperti apa. Kalau saya seperti itu. Kemudian ketika saya mau bikin skripsi, baik itu latar bab 1, bab 2 gitu kan maupun bab 3, saya kan coret-coretan di kertas dulu. Soalnya bab 1 itu saya mau nulis apa aja di sini, poin-poinnya. Kemudian bab 2 saya mau nulis apa. Nah, itu nanti yang saya cari sesuai dengan tulisan-tulisan kasar saya. Gitu. Kemudian ada 3 macam database untuk keperluan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah bisa dari data bibliografi. Kalau data bibliografi ini hanya menyajikan nama penulisnya, judul, sumber publikasinya, atau jurnalnya, kemudian tahun, volume, dan jumlah halamannya. Kemudian bisa dari data abstrak. Kan biasanya di artikel penelitian itu ada abstraknya ya. Nah, ini abstrak itu isinya adalah memuat ringkasan atau gambaran isi artikel. Kemudian yang ketiga data tulisan lengkap full text. Ini biasanya artikel dalam teks lengkap. Atau misalkan hard file skripsi di perpustakaan. Kemudian manfaat tinjauan pustaka ya, bahwa mengenal ruang lingkup penelitian, kemudian mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian sebagai dasar untuk menyusun kerangka kerja teoritis dan hipotesis. Nah, ini ada tugas yang pertama adalah cari tinjauan pustaka dari skripsi yang terdapat pada lampiran. Jadi nanti kita akan meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin ada 6, maka yang kita akan membahas 2 saja.
yang kaitan dengan tuberkulosis sama yang formulasi facial wash. Nah, nanti dari situ dua proposal tersebut kalian identifikasi apakah data tinjauan pustaka dulu relevan atau tidak, kemudian lengkap atau tidak, mutakhir atau tidak. Nanti kalian identifikasi deh. Untuk yang tugas 1 ini dilakukan secara kelompok. Gitu ya. Jadi tugas 1 ini dilakukan secara kelompok. Kemudian untuk tugas yang kedua, ini adalah tugas individu. Tentukan topik di bidang farmasi, topik penelitian di bidang farmasi, kemudian cari landasan teori terkait topik yang akan diteliti. Jadi kalian menyusun bab 2, kemudian sumbernya buku dan jurnal. Nah, di sini kalian menyusun bab 2 ya, berkaitan dengan penelitian yang akan kalian lakukan besok. Sumbernya bisa buku, bisa jurnal, atau bisa artikel-artikel penelitian, atau bisa disertasi, skripsi, maupun tesis. Dengan catatan, penelitian itu belum pernah dilakukan. Kalau misalkan nanti saya search judulnya, ternyata judulnya itu muncul di Google Scholar, ya, ataupun di publikasi internasional, nah berarti kalian menjiplak. Nanti akan saya anggap gugur tugasnya. Jadi dipastikan bahwa penelitian yang akan kalian lakukan itu belum pernah dilakukan. Kemudian setelah tinjauan teori gitu ya, ada namanya kerangka teori dan kerangka konsep. Kalau kerangka berarti bentuknya kerangka. Nah, kerangka teori itu apa? Kerangka teori pada prinsipnya merupakan kerangka pemikiran yang diturunkan dari dalil, hukum, teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, kerangka ini dimaksudkan untuk apa? Kerangka ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dilakukan penelitian berdasarkan teori. Lebih enaknya tinjauan teori yang dibikin kerangka. Jadi nanti mohon maaf, tadi tiba Zoom-nya putus, saya lanjutkan ya. Jadi enaknya adalah kerangka teori ini adalah teori-teori yang sudah dijabarkan tadi, dibuat bikin kerangka, dibikin hubungan. Gitu. Nanti akan ada contohnya. Kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep ini diturunkan dari kerangka teori yang ada, yang kemudian dispesifikkan dan diperjelas sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada kerangka konsep ini, penelitian menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian, hubungan antara variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel terkendali. Kalau misalkan kerangka teori tadi adalah hubungan, teori yang dibuat kerangka supaya jelas hubungan antar teori, kalau yang kerangka konsep ini adalah hubungan antar variabel. Jadi nanti ada keterkaitan antara variabel bebas yang kita pilih, kemudian variabel tergantung, serta variabel terkendali dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan tugas ketiga adalah buatlah kerangka teori dan kerangka konsep dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi tugas 2 dan tugas 3 itu saling berkesinambungan. Ini yang terakhir pada bab 2 yaitu hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan pernyataan spesifik yang bersifat prediksi dari hubungan antara 2 atau lebih variabel. Atau bisa saja hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji. Mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam penelitian. Kemudian, apakah semua penelitian ilmiah perlu membuat hipotesis? Iya dan tidak. Gitu. Kapan harus? Harus itu jika berkenaan dengan verifikasi suatu teori atau masalah. Jika tidak, apabila penelitian yang dilakukan ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Kalau eksploratif berarti artinya penelitiannya belum sama sekali pernah dilakukan. Misalkan kalian menemukan suatu tanaman baru. Gitu. Tanaman baru itu belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga kalian tidak perlu membuat hipotesis, tapi membuat keterangan empiris. Teori-teori yang berhubungan dengan tanaman itu. Kemudian, atau penelitian bersifat deskriptif. Gitu. Hanya menceritakan gambaran saja, gitu ya, tidak diuji statistik, itu adalah deskriptif. Itu tidak ada hipotesisnya, tapi adanya keterangan empiris.
Apa saja kegunaan dari hipotesis? Kegunaan dari hipotesis yang pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Kemudian, alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang bercerai-berai ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Kemudian persyaratan hipotesis. Yang pertama, harus jelas, padat, dan spesifik. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Misalkan, dari tadi bab 1 kemudian bab 2, hipotesisnya misalkan, ekstrak aguades biji alpukat mempunyai aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DWPH. Itu pernyataan. Kemudian, atau misalkan, formulasi sediaan tablet ekstrak biji alpukat mempunyai aktivitas antioksidan atau mempunyai mempunyai persyaratan fisik yang baik. Pernyataan. Menyatakan hubungan antar dua atau lebih variabel, misalkan ada pengaruh antara karakteristik pasien dengan kepatuhan minum obat tuberkulosis. Itu kan dua variabel ya. Hubungan antara karakteristik pasien dengan kepatuhan obat. Bisa dapat diuji ya. Nah, ini harus dapat diuji. Misalkan kayak tadi, si biji alpukat bisa sebagai antioksidan. Itu bisa diuji. Bisa dibuktikan bahwa biji alpukat itu mempunyai aktivitas antioksidan. Gitu. Konstruksi dari gagasan didukung teori, bukan gagasan liar. Jadi dari teori-teori yang sudah dijabarkan, kemudian ada hipotesisnya. Terkait dengan populasi. Kemudian ada beberapa jenis hipotesis, yaitu hipotesis korelasional, hipotesis kausalitas, hipotesis komparatif, hipotesis alternatif, dan hipotesis null. Untuk hipotesis korelasional adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel berhubungan secara bersamaan, tanpa dinyatakan bahwa variabel satu mempengaruhi dari variabel lainnya. Nanti ada contohnya. Dan hipotesis kausalitas adalah hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antar variabel. Dan hipotesis komparatif itu adalah membandingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalkan ekstrak aguades biji alpukat mempunyai aktivitas antiinflamasi yang lebih baik daripada kontrapositifnya, yaitu natrium diklofenat. Itu komparatif. Kalau yang variabel yang korelasional yang tadi ya, karakteristik pasien itu karakteristik pasien mempengaruhi kepatuhan minum obat pada pasien rawat jalan tuberkulosis. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang mendukung prediksi. Diterima jika hasil penelitian mendukung hipotesis, dinyatakan dengan H1. Dan ini biasanya menggunakan statistik. Hipotesis null, hipotesis yang mendeskripsikan keluaran selain dari alternatif, hipotesis alternatif. Biasanya mendeskripsikan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji, dinyatakan dengan H0. Nah, ini contoh hipotesis. Hipotesis kausalitas antar variabel. Kejelasan peran lingkungan kerja dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang tadi saya bilang ya, adanya karakteristik pasien, pengaruh karakteristik pasien terhadap kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis. Kemudian contoh perbandingan membandingkan bahwa prestasi kerja karyawan bagian produksi lebih tinggi daripada karyawan bagian pemasar. Misalkan metode DPPH lebih baik daripada metode Kuprak dalam pengujian antioksidan biji alpukat. Terdapat korelasi atau hubungan, terdapat korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja karyawan.
Ini korelasional, ini kausalitas nih. Kalau korelasional kegiatan pembinaan mental sosial berhubungan secara signifikan. Jadi kalau berhubungan secara signifikan, kemudian terdapat perbedaan secara signifikan, ini harus dibuktikan dengan uji statistik. Gitu ya. Tugas 4 adalah buatlah hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi tugas 2, 3, dan 4 itu adalah berurutan. Ya. Kalian tentukan topik penelitian yang akan mau diteliti, kemudian carilah pustakanya, kemudian kalian buat kerangka teorinya, kerangka konsepnya, lalu hipotesisnya apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini, metodologi penelitian. Nanti silahkan tugas-tugasnya dikerjakan, mana yang satu tugas kelompok, tugas 2, 3, dan 4 tugas mandiri. Untuk tugas 1, 2, 3, 4 akan dikumpulkan nanti di pertemuan terakhir dengan saya. Itu untuk pertemuan praktikum. Jadi minggu besok masih teori sekali lagi untuk bab 3. Nah, minggu depannya lagi itu untuk membahas tugas. Nah, nanti kejelasan tugas sebagai praktikum akan saya jelaskan di link video selanjutnya. Mohon diperhatikan ya dengan baik. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas kaitannya bab 2, bisa ditanyakan di forum diskusi yang saya tulis di LMS. Ya, nanti akan saya jawab ketika pertemuan di praktikum. Itu. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk menyusun bab 2. Kemarin sudah bab 1, kemudian sekarang bab 2. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.